kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini di hari Selasa 30 Mei 2023 kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi disima malua ganup nama jo goar ni Tuhani. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita berada dalam satu situasi atau kondisi yang benar-benar sangat genting? Kita benar-benar membutuhkan seseorang untuk datang menolong kita. Entah itu saat kita mau menyeberangi jalan yang begitu sangat ramai, entah itu kita jatuh ke dalam satu lubang atau ke dalam jurang yang hampir jatuh. Apa yang kita lakukan? Pasti kita minta tolong, kita berteriak. Kita menyatakan bahwa kita butuh pertolongan. Dan kita akan berseru, kita akan menjerit, berteriak agar seseorang mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan kita saat itu, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi satu tujuan kita ketika kita berteriak atau meminta tolong. Itu jugalah bagian dari kehidupan orang percaya yang sesungguhnya hidup di dalam dosa, tetapi tak seorang pun mampu memberikan kebebasan, pertolongan di dalam keselamatan dari keberdosaan itu. Hanya oleh karena Kristus Yesuslah kita diselamatkan. Adapun renungan pada pagi ini adalah bagian dari khotbah yang disampaikan oleh Petrus. Bagian dari rangkaian ketika orang percaya yang berkumpul sedang dalam satu peristiwa penting, satu peristiwa yang sangat berharga, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus yang disebut sebagai Pentakosta. Kalau kita berangkat pada minggu kemarin, 2 kali diperingati hari Pentakosta yang pertama dan hari Pentakosta yang kedua. Itu merupakan bagian dari peneguhan orang-orang percaya tentang betapa berperannya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang adalah Roh yang menuntun, menghibur, menguatkan setiap orang percaya dalam setiap kehidupannya. Suka duka kehidupan orang percaya dipantau melalui pekerjaan Roh Kudus. Hari Pentakosta, hari ke-50 yang diperingati sebagai 50 hari sesudah kebangkitan Kristus. Dan ketika Kristus bangkit dan Kristus pun naik ke sorga, Dia memberitakan bahwasannya janji akan turunnya Roh Kudus akan diberikan kepada setiap orang. Dan itu jugalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus yang memampukan Petrus dalam berkata-kata, dalam berkhotbah, menyatakan kabar sukacita,
kabar baik dari Allah. Dan dia menyatakan satu rangkaian dalam khotbahnya, salah satunya yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 21 ini. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sesungguhnya ketika pun Yesus mati, Yesus disalibkan, banyak ketakutan dari orang-orang yang mengikut Yesus. Banyak kekhawatiran, kegelisahan di hati, pikiran setiap orang kala itu. Dan ternyata pun itu membawa mereka dalam keterpurukan, bahwa tak ada yang bisa menolong mereka, yang bisa menyelamatkan mereka selain daripada Tuhan. Tuhan yang memberikan dirinya, menampakkan dirinya bukan lagi dalam sosok secara fisik, dalam sosok secara jasmani, tetapi dia menampakkan dirinya dalam wujud roh. Itulah bagian dari ketritunggalan Allah, bahwasannya Roh Kudus adalah Roh Allah yang sedang bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Tinggal bagaimana kita merespons, yaitu pekerjaan roh di dalam hidup kita. Apakah kita akan melakukan tindakan di dalam keselamatan yang diberikan oleh Yesus? Kita diajak melalui renungan ini. Berserulah, artinya ada ketergantungan kita di dalam keberdosaan kita. Kita diajak untuk berseru kepada Tuhan. Kita diajak untuk berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kita diajak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Roh itu sedang bekerja dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita mau di dalam pekerjaan Roh Kudus. Kiranya melalui renungan ini, di pagi ini, Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita. Mari kita berseru kepada Tuhan, agar Tuhan di dalam rohnya menuntun, memelihara, dan memampukan kita menjalani satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.